Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMPIT Darul Quran. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Tetap sehat dan semangat kan? Alhamdulillah. Nah anak-anak, pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana kali ini kita akan membahas tentang bab 12 atau bab yang terakhir, gemar beramal soleh dan berbuat dan berbaik sangka. Nah, namun sebagaimana biasa sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita selalu berusaha berdoa dan menyerahkan kepada Allah agar pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kebahagiaan, diberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, hidup yang barokah, dimudahkan langkah kita untuk melakukan kebaikan, dan kita dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat, dan kita serta keluarga dijauhkan dari segala macam bahaya. Amin ya rabbal alamin. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita pagi hari ini, selalu tak bosan-bosannya Pak Mutakin mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, kemudian mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan di dalam rangka kita menjauhi atau memutus penyebaran virus COVID-19. Nah, anak-anak, mari kita memahami tentang amal soleh, ya. Apa sih yang dimaksud dengan amal soleh itu? Ya, menurut bahasa, amal itu berarti perbuatan. Amal itu bahasa Arab, amala, dan soleh itu artinya baik. Jadi amal soleh itu adalah perbuatan baik. Atau menurut makna yang lebih luas, amal soleh itu adalah perbuatan baik yang bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain berdasarkan syariat Islam yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada embel-embel karena manusia, kepingin dipuji, kepingin yang lain, tidak ada. Ya, untuk itu mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Asr yang biasa kita baca, yang sering kita dengarkan ketika khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi kecuali 4 orang. Ya, siapa saja? 1 orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman yakni yakin kepada Allah dengan cara meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan,
maka dia tidak akan rugi di saat manusia semuanya dalam keadaan rugi. Yang kedua, beramal soleh atau amal kebajikan. Iman ini adalah landasan kita untuk yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, dan meyakini rukun iman yang 6. Sedangkan amal soleh atau amal kebajikan ini adalah wujud dari iman kita. Ya, iman itu tidak bisa dilihat. Terus bagaimana cara mengetahui orang itu beriman atau tidak? Dilihat dari wujud amal solehnya itu. Maksudnya bagaimana? Orangnya mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Berarti tidak beramal soleh. Orangnya mengaku iman kepada Allah, tapi tidak pernah mengeluarkan zakat, membantu tetangga, membantu temannya. Berarti belum dikatakan amal kebajikan. Makanya iman dan amal soleh ini harus sejajar. Ya, jadi untuk mengatakan bahwa beriman kepada Allah harus diwujudkan dengan amal soleh. Untuk bilang cinta itu harus ada buktinya. Lah, bukti ini namanya amal kebajikan. Ya, Pak Mutakin mengingatkan, atau mungkin kalian nanti bisa tanya kepada orang tuamu, ya. Ayahmu itu dulu, ya, cinta kepada ibumu, cinta kepada mama kalian. Lah, cinta itu tidak akan ketahuan, tidak akan terwujud kalau tidak ada buktinya. Buktinya apa? Akhirnya ayah kalian berani melamar ibu kalian atau mama kalian. Nah, itu adalah wujud cinta yang sebenarnya. Ya, buktinya. Sama dengan iman dan amal soleh. Mengaku iman tapi tidak melakukan amal kebaikan. Ya, kepada teman selalu menghina, selalu membuli, itu berarti belum dikatakan orang yang beriman. Kenapa? Karena amal solehnya belum dilakukan. Jadi dua hal ini harus saling terkait. Yang ketiga, saling menasehati untuk kebenaran. Kalau ada temannya yang sekiranya berbuat salah, ya dinasehati. Bagaimana cara menasehati? Menasehati yang baik adalah dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung perasaannya atau menjatuhkannya di depan orang lain. Ya, kalau ada temannya yang salah, mungkin bisa, kalau sekarang ada WA, di WA pribadi. Ya, jangan langsung di grup, kamu itu salah begini-begini, tidak boleh. Nanti temannya menjadi malu, tersinggung. Ya, lebih baik dengan secara pribadi, dengan bahasa yang halus. Ya. Kemudian, kalaupun kita salah, ada yang menasihati, kita pun harus mau. Ya, tidak inginnya menasehati tapi tidak mau dinasehati. Rumongso merasa dirinya ini paling benar, jadi tidak mau diingatkan. Ya. Bahkan seorang guru pun, Pak Mutakin, ini pasti ada kesalahannya. Ya, mungkin dalam menjelaskan ada yang salah atau kalian pernah membaca sebelumnya atau tahu sebelumnya, boleh diingatkan, tapi dengan cara yang baik. Ya. Kemudian saling menasihati untuk kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, ya, amila tadi amala, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Ya, antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Ya. Kemudian kebalikan dari amal soleh itu namanya amal sayyi'ah. Sayyi'ah itu jelek, yaitu amal yang mendatangkan mudorot atau berbahaya baik bagi pelakunya maupun orang lain. Ya. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhirat. Setiap amal baik atau amal buruk, meskipun sangat kecil, pasti nanti akan dibalas
oleh Allah dengan yang seadil-adilnya sebagaimana firman Allah. Oh, maaf. Nah, ini ya. Yang ini keliru. Sebentar. Di dalam Pak Mutakin lanjutkan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Zalzalah ayat 78, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, ada yang mengatakan biji sawi, kecil sekali, ada yang mengatakan seperti debu. Debu kan nggak kelihatan. Pasti dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji sawi, maka dia pun akan melihat balasannya. Pak Mutakin jelaskan bahwasanya dunia ini adalah ladang untuk beramal. Tempatnya orang beramal, bukan tempat balasan. Makanya hidup di dunia, kalian mau berbuat baik silahkan, mau berbuat jelek silahkan, terserah kalian. Kenapa? Karena dunia ini adalah ladang amal. Panennya kapan? Ya, karena ladang pasti akan panen, karena menanam pasti akan panen. Panennya nanti ketika hari kiamat. Nah, di hari akhirat nanti adalah darul jaza, tempat pembalasan, bukan tempat amal. Makanya di dunia ini, ya, orang sholat dan tidak sholat tidak ada bedanya. Orang yang puasa dan tidak puasa tidak ada bedanya. Kenapa? Karena pahala dan dosa itu disimpan oleh Allah nanti balasannya. Ya, tidak mungkin kelihatan orang yang habis sholat kemudian pulangnya seneng karena dia pulang sambil membawa koper isinya uang seratusan ribu. Ya, ada orang habis menolong orang kemudian dia dapat uang kaget. Tidak seperti itu. Ada orang yang berbohong kemudian tiba-tiba bibirnya udunen. Nah, ada anak yang tidak sholat kemudian dia menjadi monyet, ya, seperti zaman Nabi Musa. Tidak ada. Dunia ini adalah tempat amal. Nanti balasannya ketika hari kiamat. Dan siapapun yang melakukan perbuatan baik, sekecil apapun, dia pasti akan dibalas oleh Allah kebaikan itu. Dan siapa pula yang melaksanakan perbuatan jahat sekecil apapun, pasti akan dibalas oleh Allah. Oleh karena itu, makanya berhati-hatilah. Ya, Pak Mutakin ingatkan, mati hanya sekali, hidup berkali-kali. Paham maksudnya anak-anak? Ya. Kok gitu sih Pak Mutakin? Bukannya hidup itu hanya sekali? Ya, tidak. Hidup itu berkali-kali. Mati yang sekali. Ya, paham maksudnya? Begini Pak jelaskan Pak Mutakin ya. Kalian hidup yang pertama kali di mana? Di dalam perutnya ibu, alam rahim. Ya, kemudian kalian dilahirkan. Berarti hidup di dunia. Nanti kalian akan dimatikan oleh Allah. Matinya satu kali. Setelah dimatikan akan dibangkitkan lagi untuk menerima pembalasan. Sampai nanti dikumpulkan di akhirat, sampai nanti tempatnya kalian di surga atau di neraka, itu hidup selamanya. Jadi mati itu hanya sekali, hidup itu berkali-kali. Makanya jangan sampai punya prinsip Allah urip pisan ae digawe seneng. Gak usah ngurusi agama. Nah, jangan salah. Hati-hati ya. Mumpung kalian masih muda, masa depannya masih panjang, gunakan untuk hal-hal kebaikan. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, Pak Mutakin mengingatkan kepada kalian untuk menjauhi narkoba, menjauhi minuman keras, hal-hal kemaksiatan dan sebagainya. Ya, Pak Mutakin lanjutkan. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Jadi perbuatan baik
sholat, puasa itu akan sah, akan diterima oleh Allah kalau kalian tahu ilmunya. Ya, kalian rajin sholat, tapi ketika berwudu ternyata wudunya itu kalau nyencing, apa nyencing bahasa Indonesianya? Nyencing bajunya, mingkis ya, diwingkis bajunya itu ternyata tidak sampai siku. Jadi kalau berwudu sikunya masih kering. Kemudian dibuat sholat, berarti wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Karena sholatnya tidak sah, maka tidak diterima oleh Allah. Jadi penting ilmu itu. Makanya kalian adalah sebagai pelajar, saat ini kalian jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Karena nanti kalian kalau sudah terjun ke masyarakat, punya keluarga, dalam arti sudah bersuami, beristri, punya anak. Nah, itu nanti kalian tahu manfaatnya. Oh, ternyata ilmu yang di sekolah itu manfaatnya sekarang. Ya. Menyesal saya dulu kenapa saya tidak sergap, tidak rajin ketika belajar. Nah, makanya penyesalan itu biasanya datangnya belakangan. Ya. Kalau di depan namanya pendaftaran, ya. Oke, yang kedua, amal soleh itu harus dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Niatkan karena Allah, jangan karena yang lain. Saya sholat karena Allah, saya beribadah karena Allah, saya puasa karena Allah. Tidak karena saya puasa, nanti biar pas hari raya ayah saya ngasih uangnya itu lebih untuk hari raya. Nah, jangan seperti itu. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian niat karena Allah, pasti Allah yang akan mencukupinya. Dan yang ketiga, amal itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Tadi ada tuntunannya, tidak ngawur, ya. Oke. Nah, sekarang pernahkah kalian melihat orang atau temanmu beramal tapi sedikit sekali? Bagaimana? Apakah itu baik? Nah, amal perbuatan itu tidak dilihat dari banyak atau sedikitnya, tapi yang paling baik adalah rutinnya atau terus-menerusnya meskipun sedikit. Maksudnya bagaimana? Begini, hal-hal yang sepele saja. Mau menghadapi ujian akhir tahun. Ya. Kalian sebelumnya setiap hari membaca buku 2 lembar. Pelajaran apapun, waktunya PAI, waktunya matematika, waktunya PKN, ya. Kalian belajar tiap hari 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Itu setiap hari dilakukan. Nah, nanti ketika PAT, pasti apa yang kamu baca itu akan keluar dan kamu akan ingat karena kamu membacanya santai, rutin dan tiap hari. Daripada besok kamu PAT mau ujian, ya, nanti malam ini kalian belajar 1 buku dihabiskan, mulai depan sampai belakang sampai habis. Kira-kira besok ketika ujian kalian ingat nggak yang dibaca? Tidak. Ya, lebih baik sedikit tapi rutin. Kayak kalian sedekah, ya. Mungkin setiap pagi ada pengemis dikasih 2.000 setiap pagi, daripada sedekah habis banyak kemudian tidak sedekah lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah bersabda, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu an qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah berkata, Nabi pernah bersabda kepadaku atau mengingatkan kepadaku, janganlah kamu sekali-kali mencemooh atau meremehkan perbuatan baik seberapa kecilnya. Kenapa? Karena perbuatan baik itu hanya berupa
walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Ya. Jadi Islam itu agama yang mudah. Saking mudahnya, ketika kita ingin mengharapkan ridho Allah, ketika kita ingin pahala, dan kita dalam kondisi tidak punya apa-apa, ya terselum kepada setiap orang. Nah, jadi kita menghadapi orang, ketemu teman dalam kondisi senyum, muka yang berseri-seri, itu pun termasuk sokan diremehkan. Ya, bisa jadi itu menjadi sebuah pahala bagimu. Ya, jangan sampai ketemu temannya mukanya ditekuk. Ya, jadi mulut, hidung sama batuk itu tadi siji ngelumpuk. Wah, koyo susah-susah. Ya, kalau bisa ketemu teman itu harus senyum, ramah, ya, menyapa kepada orang lain. Ya, tapi ingat harus ketika ada orang atau teman, ya, jangan sampai nggak ada orang, nggak ada teman, kamu senyum sendiri. Ya, itu perlu diperiksakan. Ya, oke. Kemudian amal soleh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu amal soleh terhadap Allah. Hablum minallah, hubungan kepada Allah. Contohnya apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Zakat, sholat, puasa, itu kan ibadah kita kepada Allah. Membaca Al-Quran, kemudian umroh, apalagi? Nah, itu kepada Allah. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu kewajiban menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya apa? Memberikan senyuman, ketemu teman senyum, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, menolong kaum du'afa. Ya. Kemudian apalagi? Banyak sekali contohnya. Dan yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan, yaitu menjaga kelestarian alam. Ya, jadi kalian tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melakukan penghijauan, menanam pohon. Ya, itu termasuk amal soleh terhadap lingkungan. Loh, emang ada manfaatnya, Pak? Loh, banyak sekali manfaatnya. Ya, sekarang coba kalian perhatikan, antara orang menanam dengan orang menebang, itu banyakkan mana? Nih, banyak yang menebang, maka akibatnya bumi ini semakin panas. Karena apa? Karena penghijauan berkurang, hutan menjadi gundul ketika hujan seperti sekarang ini, ya. Banyak terjadi banjir, longsor, banjir bandang, ya. Ya, sama kayak kemarin yang ada di NTB dan NTT itu. Ya, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga saudara-saudara kita yang berada di sana, yang terkena musibah, dimanapun tempatnya, semoga diberikan kemudahan, diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan apabila ada yang korban, yang meninggal, semoga diampuni dosanya oleh Allah. Dan mudah-mudahan segera diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Ya. Oke, anak-anak, di samping 3 amal soleh tadi, amal soleh kepada Allah, kepada manusia, dan kepada lingkungan, ada juga amal kebajikan yang disebut dengan amal jariah. Apa itu amal jariah? Amal jariah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal dunia. Ya, jadi kalau kalian sholat, puasa, ketika kalian meninggal, ya, mudah-mudahan kita berumur panjang. Ya, Pak Mutakin nggak mendoakan. Semoga kita berumur panjang. Ketika nanti kita sudah meninggal, ya sudah, kita tidak punya pahala sholat dan puasa. Ya, sodako, kemudian menolong orang, itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Tapi ketika nanti kita sudah meninggal, ya sudah, tidak ada pahala lagi. Nah, namun ada amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir selama hal tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, apa itu? Kata Rasulullah,
An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasah illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Yang artinya bahwasanya dari Abu Hurairah Rasulullah pernah bersabda, apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal baiknya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Ya, ini tidak ada ini, maaf ini keliru. Ya, jadi ada 3 pahala yang akan terus mengalir walaupun orang yang sudah meninggal. Apa itu sedekah jariah? Apa itu sedekah jariah? Contoh, ya, orang tua kalian memberikan atau menyumbang atau memberikan sedekah untuk pembangunan SMP, ya, memberikan sedekah kepada Ustadz Sony, Pak Ustadz Sony, ini saya punya rezeki, saya ingin menyumbang 10 juta. Ya, mungkin buat masjid atau pembangunan sekolahan. Nah, selama sekolah ini nanti berlangsung, ada pendidikannya sampai nanti sampai hari kiamat sekolah ini tetap eksis. Ya, ada muridnya, ada yang mengajar, ada yang belajar. Orang tua kalian kalau meninggal nanti tetap mendapatkan kiriman pahala. Kenapa? Karena masih dimanfaatkan amal baiknya tadi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Contohnya bagaimana? Pak Mutakin mengajar kalian, anak-anak, kebaikan itu adalah begini-begini. Nanti kalian kalau beramal soleh, ya seperti ini. Kemudian anak-anak agar kita selalu berdoa, baik dalam kondisi apapun, mau makan, mau minum, mau tidur, mau berangkat sekolah, berdoa seperti ini, ya. Kemudian ketika Pak Mutakin meninggal dan kalian sudah dewasa, kalian punya anak, diajarkan, nak, dulu ibumu atau ayahmu ini pernah diajari Pak Mutakin kalau doa sebelum makan seperti ini, kalau doa mau berangkat sekolah seperti ini, doa mau memakai baju seperti ini. Nah, itu nanti Pak Mutakin dapat kiriman pahala atas ilmu yang Pak Mutakin ajarkan kepada kalian, kemudian kalian mengajarkan kepada anak kalian, atau kalian menjadi guru, diajarkan kepada muridnya. Nah, itu nanti akan menjadi pahala yang melimpah, atau yang pahalanya terus menerus walaupun sudah meninggal. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu berdoa kepada orang tuanya. Untuk itu anak-anak, semoga Allah memberikan usia yang panjang umur, kesehatan buat orang tua kita. Dan apabila ada orang tua kalian yang sudah meninggal, salah satunya atau keduanya, mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering-seringlah berdoa kepada orang tua, baik orang tua itu masih hidup ataupun sudah meninggal, sebagai wujud bakti kita agar nanti orang tua kita senantiasa menerima pahala yang terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang yang terakhir, manfaat beramal soleh adalah yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Sekali lagi Pak Mutakin mengatakan, dunia ini adalah tempatnya beramal, ladang amal. Maka ampunan dan pahala ini adalah berlaku untuk nanti ketika di akhirat. Jadi tidak kelihatan. Ya, tapi terkadang biasanya sedikit dari pahala itu diberikan Allah di dunia. Seperti apa? Diberikan anak yang soleh, nurut kepada orang tuanya, diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, itu salah satu dari pahala yang diberikan oleh Allah di dunia bagi orang yang melakukan perbuatan baik. Ya, hanya sekecil saja. Ya, kalau mungkin pahala itu 100, ya, diberikan di dunia paling cuma 1. Nanti yang 99 diberikan ketika kalian dimasukkan surga. Lah, itu
luar biasa pahalanya. Ya. Yang kedua, membentuk pribadi yang bertakwa. Apa pengertian takwa, anak-anak? Masih ingat? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang ketiga, diberikan kehidupan yang baik dan layak. Ya. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya, termasuk dosa yang kecil, ya. Dan dosa yang besar pun juga. Dosa ini adalah dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang berkaitan dengan manusia, mencuri, pernah menyakiti orang, itu tidak akan diampuni oleh Allah sampai kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kemudian membentuk pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab, dan dijauhkan dari kerugian dunia akhirat. Nah, demikian yang bisa Pak Mutakin sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di grup WhatsApp. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan minggu depan kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, semangat, sehingga bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Mumpung ada obral pahala, gunakan sebaik mungkin. Jangan hanya tidur saja, ya. Jadi puasa eman-eman kalau hanya dibuat tidur, ya. Habis sahur, kemudian sholat subuh, setelah subuh tidur. Bangun, duhur, sholat duhur, setelah sholat duhur tidur. Habis itu bangun, kemudian asar. Setelah sholat asar, kemudian tidur lagi. Bangun maghrib. Setelah maghrib, kemudian tidur lagi. Ya, nek ngono ya kucing ya iso, ya. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Perbanyak pahala, ikut tadarus di masjid. Ya, kemudian membaca Al-Quran, ya, bersedekah, tapi ingat tetap jaga kesehatan, ya, jangan lupa memakai masker, ya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.